membuat langkah-langkah untuk melaksanakan lelang. Dan sejak akhir April kita sudah melaksanakan pengumuman melalui LPS lelang, BPKB, STNK dan SIM. Tentunya pengadaan ini tahapannya ada tahapan-tahapan yang harus dilalui yang direncanakan perjanjian kontrak berdasarkan tahapan yang sudah kita masukkan ke LPSD dan sudah proses perjalanan, yaitu untuk BPKB tanggal 20 Juni itu baru tanda tangan kontrak pemenangan setelah melalui tahapan. Kemudian untuk SNK tanggal 19 Juni dan SIM diperkirakan tanggal 28 Juni. Jadi setelah penandatanganan baru proses pengadaan. Itu yang dihadapi oleh kita. Ini semata-mata karena yang pertama adalah untuk kehati-hatian. Jadi kita tahu bersama bahwa ada peristiwa-peristiwa yang lalu, oleh sebab itu Korlantas melakukan perhitungan-perhitungan yang lebih teliti atas dasar kehati-hatian dan penelitian yang lebih tinggi dengan konsultan konsultan yang berkepentingan. Untuk stok cadangan material tersedia, memang setiap tahun kita tidak boleh mengadakan stok itu lebih dari 3 bulan. Sehingga kalau hari ini kita sudah masuki bulan kelima, ada beberapa material yang memang sudah. Nah, oleh sebab itu, untuk mengatasi hal tersebut, upaya yang telah dilaksanakan oleh Korlantas beserta jajaran yang pertama adalah kita sudah membuat surat edaran, jadi membuat STNK dan BPKB sementara yang telah dilegalisir oleh pejabat yang di bidang lalu lintas, yaitu oleh pejabat Rekiden, Polda dan Polres masing-masing. Kemudian kita sosialisasikan seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga adalah kita melakukan cek stok. Jadi ada beberapa polda yang materialnya masih ada, kita geser ke polda lain yang kekurangan. Itu sudah kita lakukan, akan tetapi memang secara total masih belum mencukupi. Saya kira secara teknis itu jadwal-jadwal yang sudah kita laksanakan nanti bisa disampaikan. Untuk anggaran pengadaan BPKB tahun ini, harga dan anggaran yang pagi yang disediakan adalah 251 miliar 324 juta 77.000. Sementara dengan perhitungan kita, nilai yang kita tawarkan melalui LPSD adalah 227 miliar 179 juta. Sehingga diperkirakan ini dengan mekanisme yang ada akan menghemat keuangan negara. Jadi inilah yang kita lakukan. Selain kehati-hatian juga, harga HPS-nya kita juga real, sehingga apa yang selama ini menjadi persoalan kita bisa terhindar. Kemudian untuk di anggaran pengadaan STNK, pagunya adalah 299 miliar 726 juta. Sementara HPS berdasarkan perhitungan kami adalah 230 miliar 261. Jadi untuk SNK sebelum lelang, insya Allah ini akan ada penghematan kurang lebih 60 miliar. Sementara untuk BPKB sebelum lelang ada penghematan kurang lebih 30 miliar. Itu dari dua paket pengadaan. Itulah mengapa saat ini kita harus mengulang, karena pengadaan sebelumnya harus kita sempurnakan. Kemudian untuk pengadaan SIM, tahun lalu atau pagu yang ada adalah 225 miliar, sementara HPS hasil harga penghitungan sendiri kurang lebih 207 miliar. Jadi dimungkinkan akan bisa berefisiensi kurang lebih 17. Sementara tadi saya sudah sampaikan, kelangkaan ini sementara dibuat untuk SNK dan BPKB dibuat SNK sementara. Sudah kita buat spektek bangunnya dan kita sudah sosialisasikan ke seluruh Polres dan Polda-Polda seluruh Indonesia. Bahkan Polres dan Polda-Polda sudah melaksanakan sosialisasi di daerah masing-masing. Saya kira Pak, saya mau menegaskan sedikit. Jadi
yang lelang untuk BPKB, STNK sama SIM itu baru rata-rata Juli 2013 baru dilaksanakan. Sudah dilaksanakan bulan April Pak, tanggal 30 dan 29 LPS-nya, tetapi kan pentahapan itu sudah harus urutannya tidak serta-merta. Harus dimungkinkan sesuai jadwal, itu pemenang lelang akan menandatangani kontrak tanggal 19 Juli. Setelah itu baru dia kerja sesuai paketnya, harus berapa bulan pertama sekian juta persen misalnya kan kontraknya Pak ya. Terus dengan adanya penundaan ini Pak, ada berapa STNK, SIM sama BPKB yang tidak tertunda, tidak iya. Untuk seluruh Indonesia kebutuhan STNK itu 13 juta dengan prediksi kurang lebih sebulan, 1 bulan itu kurang lebih 1.160.000. Sehingga kalau kita sekarang sudah terhambat kurang lebih 2 bulan karena space persediaan sampai 3 bulan ke depan. Sementara ini bulan 5. Seharusnya bulan 3 itu sudah maksimal habis. Kalau bulan 5 jadi kurang lebih sudah kurang lebih. Itu sampai kapan Pak? Karena kan sudah ada beberapa polda yang dari bulan kemarin sudah mulai kosong Pak. Ya. Ini kan dampaknya paling tidak merugikan ke pihak masyarakat, terutama yang mengurusi administrasi kendaraan, terutama yang cabut berkas atau yang baru. Oleh sebab itu keterlambatan ini sebetulnya bukan bulan kemarin saja, karena di awal kita sudah warning. Jadi pada saat bulan 3 kita belum keluar surat edaran bahwa uangnya polisi berapa untuk pengadaan, kita tidak boleh melaksanakan aturan ini. Kemudian uang yang untuk pengadaan ini juga adalah uang PNBP. Uang PNBP itu bukan untuk anggaran dikeluarkan oleh pemerintah itu langsung uangnya ada, tapi uangnya ngumpulin dulu kan. Kalau kas negara cukup baru bisa digunakan. Kira begitu kan, itu mekanisme. Jadi ini juga sesuatu yang mungkin akan sangat sulit dijelaskan karena memang ini sangat teknis sekali. Tetapi upaya kami dari kepolisian, sebetulnya kalau saat ini pengadaan sudah berjalan dibandingkan tahun lalu pengadaannya Agustus. Oleh sebab itu karena pengadaan tahun lalu terlambat, tidak selesai pengadaan sesuai pagu, artinya butuhnya 13 juta, tahun lalu contohnya BPKB baru terselesaikan 7 juta ganti tahun, sehingga nggak boleh lagi menggunakan. Itu persoalannya sebenarnya, sehingga tahun lalu saja sebetulnya kurang 5 juta. Kalau tahun ini tidak kita tambah, tentunya tahun berjalan nanti akan terjadi. Sesuatu kita antisipasi dengan menghitung ulang supaya tidak terjadi. Ini STNK-nya satu paket dengan plat nomor juga atau terpisah? Terhadap yang sementara sekarang sudah diberikan kepada masyarakat, kita berikan tanda security yaitu nomor seri. Nomor seri yang dikeluarkan oleh Mabes Polri, sehingga nomor seri itu merupakan urutan pelayanan yang harus dilakukan nantinya pada satuan-satuan pelaksana tingkat wilayah atau SAMSAT ya. Begitu stok ini nanti begitu lelang selesai, kita distribusi ke wilayah, itulah yang menjadi prioritas. Dan saat ini saya kira bagi kepolisian ketika ada penyimpangan tidak mudah untuk segera melaporkan, dan ini sudah kita mulai. Tidak lagi sulit dan masyarakat sudah saat ini sudah meyakini bahwa layanan kita tidak lagi sejelek yang kemarin. Artinya nanti masyarakat harus mengurus lagi. Ya, tentunya dia membawa surat yang sementara, menukar dengan yang asli. Yang asli dengan biaya tambahan? Tidak ada, PNBP 1 kali bayar. Nanti akan dihubungi atau kita datang sendiri Pak ke sana? Mekanismenya sudah kita atur, nanti begitu material ini sudah ada, kita akan umumkan bahwa material sudah lengkap dan masyarakat sesuai dengan urutannya akan kita layani. Tentunya urutan, tidak mungkin langsung bisa, karena kapasitas terpasang pada level Samsat itu, misalnya Samsat tipe pedesaan atau kabupaten SD, dia kapasitas produksi sehari melayani untuk 100, tentunya kalau terlambat sudah ribuan, urutan sehari 100. Itu berlaku kendaraan yang baru, balik nama dan ganti STNK. Kita prioritaskan yang pakai sementara kendaraan yang baru. Jadi yang lama, kalau ada masih stok itu yang lama kita layani.
Tetapi sampai hari ini mungkin dimungkinkan beberapa polda sudah mulai. Jadi yang baru kita beri surat keterangan, yang lama kita beri yang masih ada stok. Ada lagi ya? Soal SIM Pak, soal SIM. Oh iya, tentang SIM, saya kira SIM dimungkinkan baru akan habis bulan Juli, Pak. Stok masih ada, mudah-mudahan ini kita akan kejar kalau SIM. Sekarang sudah pengadaan, mudah-mudahan tidak menjadi kendala untuk SIM. Kalau kejadian ini baru pertama kali ya Pak ya? Saya kira untuk perlambatan ini bukan kali ini saja, Pak. Sudah tahun lalu juga perlambatan SDNK, bahkan 2 tahun lalu perlambatan BPK. Hanya tahun ini kita lebih proaktif menyampaikan pada publik sehingga publik tidak lagi bertanya-tanya, sehingga publik merasa yakin bahwa memang terlambat dari Mabes Polri, bukan Polres yang mengadakan.